Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Memainkan suatu karakter berhasil Dewi Freya lakukan berkat janji yang dia buat dengan cewek Yandere. Untuk peran yang Dewi Freya pilih adalah gadis kota yang kita semua kenal dengan nama Sirplova. Saat Freya menjadi Sir, maka cewek Yandere akan berperan menjadi dirinya. Oh, jadi selama kencan kemarin, Dewi Freya yang kita lihat di menara adalah orang ini toh. Bagi Freya, hidup menjadi Sir itu begitu menyenangkan. Meski Freya tak ahli dalam bersih-bersih maupun memasak, namun Freya masih bisa menikmati hidupnya sebagai pelayan. Apalagi poin plus yang Freya anggap berharga adalah teman-teman pelayan, yang entah mengapa Freya begitu menyukai mereka dan kagum sama keberaniannya yang ingin menghadapi masa lalu kelam tanpa melarikan diri. Ditambah, Freya juga mendapati sesuatu yang lebih berharga dari emas ketika memainkan perannya sebagai karakter Sir, yakni bertemu pujaan hati. Untuk pertama kalinya dalam hidup Freya, dia rela mengorbankan segalanya, baik itu kehormatannya, kebanggaannya, dan bahkan kehampaan dalam dirinya, dia berikan semua hanya untuknya. Namun, apa yang dia dapatkan dari memberi semua itu malah penolakan yang menyayat hati. Berawal dari hati yang terluka, kini Freya menjadi Yandere. Dan setelah menjadi Yandere, perannya sebagai Sirplova yang dia mainkan dihentikan untuk selamanya. Wah, bahkan sekelas Dewi aja nggak akan kuat jika berhadapan dengan hati yang terluka. Berarti teori kemarin terkait identitas asli Sir adalah Dewi Freya yang menyamar beneran terbukti kebenarannya. Berikutnya, di tengah hujan yang deras, nampilin Belle yang masih bersedih. Ya ampun, kenapa harus ngeset coba? Padahal lu loh yang nolak dia. Aish khawatir dan mencoba megang pipi Belle. Namun, Belle malah memalingkan muka. Alah, sok-sokan ngeset anjing. Setelah hujan mereda, Belle langsung diinterogasi oleh Ryu. Ryu bertanya, ada di mana Sir saat ini? Belle menjawab, aku bertemu dengannya saat itu, di saat dia menyatakan perasaannya kepadaku. Namun, aku menolaknya. Ryu kaget dan bertanya, apa alasannya? Kenapa kamu menolak cinta yang tulus dari dirinya? Belle mengatakan, ada seseorang yang dia kagumi sekaligus cintai. Saat ini, dia masih mencoba menggapainya. Setelah dirasa aku telah pantas untuknya, maka akan kuutarakan cintaku ini kepadanya. Makanya aku tidak bisa membalas pernyataan Sir saat itu, karena aku memiliki seseorang di hatiku. Ryu langsung terdiam mendengar pernyataan ini, berkata pada diri sendiri, kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Sama sepertiku dan Sir yang cinta padanya, dia juga pasti punya seseorang di hatinya. Maafkan aku karena bertindak egois tanpa peduli akan posisimu. Dan Belle menerima permintaan maaf itu. Sementara Ryu mulai bersedih, karena dengan begini dia dipaksa menyadari, sedalam apapun kamu mencintainya, jika hatinya milik orang lain, mau berbuat apa? Sementara itu, Dewi Hestia yang lagi banyak pikiran mendadak didatangi Dewi Freya. Dari pembicaraan ini, Freya meminta untuk menyerahkan Belle kepadanya. Tapi karena Hestia menolak, hasilnya peperangan pun tak bisa dihindari. Dan hasil akhir di peperangan ini, Freya Familia berhasil membantai semua anggota Hestia Familia. Bahkan, Belle aja hanya dengan sekali tampol udah pingsan. Setelah pingsan, orang ini membawa ke tempat Freya dan Hestia. Setelah dibawa ke sini, Freya mulai mengancam Hestia dengan kekerasan, supaya dia memutuskan kontraknya dengan Belle. Jika dia menolak, maka Hestia Familia akan binasa. Jika itu tidak cukup, maka Hestia juga bakalan Freya lenyapkan. Jadi, saat ini Hestia dipaksa memilih
mau ngeliat keluarganya dibantai atau memutus ikatannya dengan Belle secara menyeluruh. Di tengah ketegangan ini, Hermes datang ke sini. Secara singkatnya, Hermes mengingatkan Freya, jika berdasarkan aturan para dewa, Belle bisa dia bawa ke circle-nya asalkan telah tergabung di Hestia Familia kurang lebih setahun lebih. Sedangkan saat ini dia masih 6 bulan di Hestia Familia. Lewat pembicaraan ini, Hermes berhasil mengusir Freya untuk saat ini. Tapi meski berhasil diusir, namun Belle masih tetap dia bawa. Awalnya baik Hermes dan Hestia masih bisa bernafas lega. Soalnya masih punya kesempatan untuk menyusun rencana dan membawa Belle kembali. Akan tetapi saat mendengar bawahannya Hermes memberikan informasi tentang berkumpulnya semua orang di Central Park, segalanya jadi lebih rumit daripada apa yang Hermes pikirkan. Hermes menyuruh bawahannya untuk pergi sejauh mungkin. Kemudian menulis surat juga untuk Hestia yang nggak tahu buat apa. Kemudian di sebuah menara, Freya yang sekarang dalam wujud sihir meminta pada semuanya untuk mati. Lah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Jika melihat Freya mengeluarkan semua kekuatannya sampai menara dan sekitarnya penuh sama aura ungu, nampaknya Freya ingin melakukan genosida. Anjir, apa yang terjadi nih cuy? Kok gua nggak paham ya? Setelah ini kita diperlihatkan pemukiman indah yang disertai menara. Dan di atas menara ada Belle yang lagi melihat ke jendela. Belle mau pergi dari kediaman ini, namun dipergokin sama Mbah Elf. Singkat cerita, Mbah Elf mengajaknya ke ruang makan. Dan di ruang makan, Belle yang tak paham kenapa ada di sini mulai bertanya. Lalu semuanya menjawab, tentunya karena Belle itu merupakan anggota Freya Familia. Belle bingung dan mulai ngejelasin jika dia itu berasal dari Hestia Familia. Mendengar pernyataan Belle membuat semuanya yang mendengar jadi lebih bingung dari dia. Belle yang masih nggak ngerti situasinya mulai berlari keluar. Di saat berlari, dia menabrak Mord dan kawan-kawan. Namun anehnya, Mord beserta kawan-kawan malah takut sama dia, yang merupakan anggota Freya Familia. Belle menjelaskan lagi jika dia bukan berasal dari Freya Familia, lalu meminta Mord untuk mengingatnya sebagai bocah yang pernah dia tampar, sekaligus menyelamatkannya. Namun, Mord nggak ingat pernah ngelakuin itu. Jika berdasarkan apa yang Mbah Elf katakan, kenapa di dunia ini Belle dikenal sebagai anggota Freya Familia, itu semua karena campur tangan kekuatan Dewi Freya. Jadi, di menara tadi, ledakan kekuatan yang Freya keluarkan dan melibatkan seluruh pemukiman di sekitar bukan bertujuan mematikan seluruh umat manusia, namun bertujuan mengganti ingatan sebelumnya dengan ingatan yang baru. Ya, mirip-mirip lah, cara kerjanya seperti kekuatan omnipoten milik Eida di Boruto, yang menimpa semua ingatan makhluk hidup dengan ingatan yang baru, yang sesuai bagi si pengguna, dan menyisakan ingatan yang benar bagi si target. Berikutnya, ada Eina yang datang untuk menegur keributan. Melihat ada kenalan, tentu saja Belle menyapanya. Eina bertanya, apakah kita pernah bertemu? Belle kaget, lalu nanya, apa kamu tidak mengingat aku? Mana mungkin, semua orang di Orario pastinya tahu jika kamu itu Belle Cranel dari Freya Familia. Hanya saja yang membuatku kaget itu, kamu memanggil namaku secara langsung. Padahal kita tidak cukup dekat untuk memanggil nama depan. Belle lanjut berlari dengan wajah yang masih bersedih. Sementara itu, pandangan takut semua orang dengan identitas Freya Familia ngebuat Belle merasa tidak nyaman. Kemudian di perjalanan, Belle dipertemukan kembali dengan semua teman-temannya. Belle merasa senang dengan hal itu. Aduh Belle, jangan dihampiri Belle. Belle mendekati mereka. Akan tetapi suasana yang canggung dan asing membuat Hestia Familia jadi risih.
Belle memanggil Hestia, dan Hestia sebenarnya ingin merespon. Cuman karena ada Freya Familia yang sekarang mengamati, jadinya Hestia dengan terpaksa harus mengatakan perkataan ini. Mendengar kata-kata dingin dari sang dewi ngebuat Belle merasakan sesak di hati. Damage-nya berasa kayak lagi kena NTR loh. Di sisi Belle, dia menangis begitu dalam melihat adanya penolakan dari pihak keluarga. Sedangkan di sisi Hestia, dia hanya bisa mengucapkan kata maaf karena telah mengabaikannya dengan sangat dingin. Belle mendatangi seorang dokter, dan dokter yang mendiagnosa penyakit Belle mengatakan jika Belle kena kutukan yang membuat dia mendapati ingatan palsu. Belle bertanya-tanya apakah mungkin ingatan dia tentang Dewi Hestia beserta pertemuannya dengan semua teman-temannya tak lain hanyalah ilusi belaka yang ditambahkan. Melihat Belle masih kebingungan, ngebuat sang dokter mengulurkan tangan demi membantunya tersadar dari ingatan palsu terkait Dewi Hestia. Namun, Belle dengan tegas menepis tangan sang dokter. Setelah tersadar kalau tadi bertindak kasar, Belle langsung meminta maaf setelahnya. Berikutnya di sebuah menara, nampilin cewek Yandere yang sekarang lagi berbincang dengan Dewi Freya. Lah, nggak dieksekusi nih, padahal ayang kamu hampir mati loh. Dalam diskusi ini, Freya mengatakan jika kekuatan omnipotennya hanya bisa menjangkau sebagian besar kota Orario, sedangkan tempat lain seperti dungeon beserta orang di luar kota tidak terkena pengaruh ini. Makanya dia menugaskan cewek Yandere untuk menyihir orang yang tidak terkena itu supaya kena. Kemudian di sebuah gang, Hestia yang nampak bersedih disapa oleh Hermes. Dengan senang hati, Hestia menyapa balik, bertanya tentang rencana kemarin. Namun sayangnya, Hermes sudah terkena efek genjutsu. Dan hal ini tentu saja membuat Hestia sedikit kecewa. Lalu pergi ninggalin Hermes yang sudah tidak bisa ia harapkan. Berikutnya, Hestia menyapa Aish yang lagi bingung, bertanya ngapain ada di sini. Dengan matanya yang sudah tersihir, Aish menjawab, dia sendiri tidak tahu ngapain ada di sini. Aku sedang mencari sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang kucari. Hestia nanya, apakah kamu kenal dengan Belcranel? Ya, dan dia berasal dari Freya Familia, jawab Aish. Mendengar ini membuat Hestia memohon padanya, apapun yang terjadi, jangan pernah bertemu dengan Belle saat ini. Sebab Hestia sedikit takut melihat hatinya Belle hancur sehancur-hancurnya saat tahu yang dia cintai tidak mengenalinya. Berikutnya, di ruang bawah tanah, Freya mulai bernegosiasi dengan Uranus. Dalam negosiasinya, dia meminta supaya Uranus jangan pernah terlibat dengan apa yang saat ini Freya lakukan. Sebagai gantinya, Freya akan memerintahkan bawahannya untuk mengeksplorasi dungeon, melakukan penyelidikan ke berbagai lantai, dan mendapatkan informasi menarik yang nantinya hasil riset tersebut akan diberikan pada Uranus. Uranus tidak bisa menerima ini, dan dia juga tidak bisa melawan Freya. Maka dari itu, dia memilih untuk menutup mata terkait apa yang saat ini Freya rencanakan. Freya cukup senang dengan balasan dari Uranus. Sementara itu, Belle yang saat ini berada di kamarnya mulai melihat semua perlengkapan tempur milik dia dan mendapati ada satu yang kurang, yaitu sebuah pisau yang Hestia berikan hasil ngutang. Kemudian Mbah Elf mengajak Belle keluar kamar untuk bertemu Dewi Freya. Lalu saat bertemu, jujur sih lumayan kaget gitu sama tampilan Freya yang sangat wow dari biasanya. Dengan agresif, Freya mendekati Belle, dan saat didekati, Belle bertanya, apa emang benar dia ini berasal dari Freya Familia? Ya, sejak pertama kali kita bertemu, kamu telah menjadi pengikutku. Belle yang masih tak yakin bertanya, apa buktinya? Bisakah engkau memperbarui status milikku?
Karena diminta, tentu saja Freya mengabulkannya dengan mengecek status Belle make tangannya. Setelah selesai, dia mulai nunjukin bukti itu. Belle yang masih tidak yakin mulai ngecek ke sebuah kaca dan mendapati logo Dewi Freya yang terpampang jelas di tubuhnya. Mengetahui itu, Belle langsung lemes, sementara muka psikopat Dewi Freya mulai terlihat. Jadi ternyata alasan kenapa logo Freya bisa tertempel di tubuh Belle itu semua berkat ramuan yang dia pegang. Jadi, pada saat Belle memperlihatkan statusnya, Freya langsung melumuri tubuhnya dengan ramuan itu. Lalu, pada saat Freya menambahkan darahnya, maka perlahan logo Dewi Hestia akan tertimpa sama logo Dewi Freya. Melihat hatinya yang hancur, memberi kesempatan pada Freya untuk memeluknya. Berkata padanya, "Kamu saat ini mungkin hanya merasakan kesepian, tapi aku takkan pernah meninggalkanmu sendirian. Belle, ceritakan padaku tentang dirimu saat ini. Aku ingin tahu dirimu saat ini yang tidak aku ketahui kalau kau bukan anggota familiaku. Aku takkan marah maupun menyesal jika dalam ceritamu tidak menampilkan kehadiran diriku. Karena yang penting bagiku adalah dirimu saat ini dan ke depannya." Mendapati pendekatan berani membuat Belle jadi meleleh. Selanjutnya, Freya bertanya, "Apakah kamu mau tidur denganku?" "Wotoh, bentar dulu dong, jangan langsung gas begini, kan jadi kaget liatnya." Setelah Belle pergi, keyanderan Dewi Freya mulai terlihat kembali. Di pagi harinya, Belle mulai dibawa ke tempat latihan Freya Familia. Namun, yang nggak pernah Belle duga, tempat yang disangka sebagai latihan biasa nampaknya merupakan tempat pembunuhan massal. Karena dalam pelatihannya, mereka semua menormalisasikan pembunuhan sebagai hal yang sepele. Buset, dikira lagi main survival battle royale kali ya. Singkat cerita, Belle yang saat ini sedang dirusuh beberapa squad akhirnya berhasil juga membantai mereka. Selepas ngeratain satu squad, Belle baru juga merasakan napas kebebasan. Tapi squad Power Rangers, Mas Hitam beserta Mbah Elf malah pengen ngebaptis dia supaya dirinya yang ini terlahir kembali jadi yang baru. Sementara itu, Eina yang masih penasaran sama sapaannya Belle memutuskan untuk mencari tahu siapakah sosok dia yang sebenarnya. Pencarian pertama lewat buku, dia mendapati dokumen Belle telah ada yang membawanya pergi. Sampai saat dia menabrak setumpuk berkas yang banyaknya minta ampun, seketika itu Eina mendapati buku diarinya tentang Belle Cranel. Dalam buku itu, Eina menulis awal mula pertemuannya sampai ke konflik ringan yang pernah terjadi di antara mereka, namun langsung selesai setelahnya. Juga perasaan cinta Eina yang kian hari semakin membesar tiap kali Eina menyaksikan perkembangannya. Walau tahu cinta ini cinta terlarang, tapi Eina tetap saja ingin mengembangkan perasaan ini. Eina menangis karena baru sadar jika selama ini dia malah melupakan kenangan yang begitu indah ini. Namun sayangnya, meski Eina udah ingat tentang Belle, tapi hal ini terekam CCTV di belakangnya, sehingga membuat Dewi Freya langsung bertindak dan mendatanginya secara langsung untuk mengambil buku kenangan itu. Lalu menghapus kembali ingatan yang seharusnya tidak dia miliki. Sementara itu, pembaptisan yang dimaksud Mbah Elf ternyata membantai Belle hingga mati. Ya ampun, pembaptisan macam apa ini? Sampai ngorbanin nyawa segala. Setelah selesai dibaptis, Belle langsung dibawa ke ruangan Dewi Freya. Lalu di ruangan ini kita diberitahu awal mula Freya bertemu dengan Belle. Jadi pada saat itu ketika Freya membawa bunga ke Monumen Pahlawan, dia bertemu dengan Belle. Melihat sosoknya yang tampan rupawan ngebuat Freya jadi terpana dan langsung jatuh cinta begitu mereka berkontak mata. Oh ya, di ekspedisi pertamamu di dungeon, kamu tampak begitu senang hanya karena berhasil mengalahkan satu goblin. Belle kaget, bertanya kenapa Freya bisa tahu. Perasaan yang tahu ini
cuman Hestia dan Eina. Tentunya info tersebut bisa Freya dapatkan melalui buku harian yang Eina tulis. Belle nanya ini dan Freya menjawabnya dengan benar. Masih nggak percaya, Belle pun bertanya kembali dan ajaibnya Freya lagi-lagi menjawabnya dengan tepat. Belle beneran nggak paham kenapa info rahasia itu bisa Freya ketahui. Melihat Belle bersedih, membuat Freya lagi-lagi mengambil kesempatan untuk melepaskan baju yang saat ini tengah ia kenakan. Dengan hati yang udah dagdikduk mau meledug, Belle melepaskan satu persatu kancing yang terpasang. Akan tetapi suara yang Freya keluarkan ngebuat hati Belle jadi tak tahan dan berakhir pergi ninggalin Freya sendirian. Freya menatap keheranan, lalu tertawa bahagia setelah menyaksikan momen lucu tersebut. Dari sini kita bisa melihat jika Freya saat ini beneran tertawa dengan penuh kebahagiaan. Di saat Freya tertawa bahagia, di saat itulah Belle menderita namun tidak mengeluarkan air mata. Karena dengan semua info yang Freya berikan padanya, Belle dipaksa menyadari fakta. Jika ingatannya tentang Hestia mungkin saja adalah bentuk dari manifestasi kebohongan semata. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!